Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ada banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, ataupun nikmat-nikmat yang lain. Dikisahkan, diambil dari kisah nyata. Baru-baru ini ada viral seorang anak laki-laki itu matanya gak ada, bukan sebab dia buta, tidak, tapi memang betul-betul matanya tidak ada. Tapi ada kelebihannya, ketika ia sholawat, Masya Allah suaranya merdu. Singkat cerita, suatu ketika ia ditanya, "Nak, kenapa kamu gak minta aja sama Allah? Kenapa kamu gak doa sama Allah? Kenapa kamu gak ngadu sama Allah? Supaya kamu bisa dikasih mata sama Allah, supaya kamu bisa dapat melihat kembali." Lantas apa jawaban anak itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Bahkan dalam keadaan saya begini, saya sudah bersyukur. Katanya, kalau saya punya mata, saya takut mata saya gunakan untuk maksiat, sebab memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah, ini anak yang gak punya mata, dia saja sudah bersyukur. Masa kita yang sudah sempurna tubuh kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita punya kaki, masih belum bisa bersyukur. Kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang kita ngeluh dengan keadaan kita. Padahal semua yang Allah berikan adalah nikmat. Setidaknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sholawat dan salam tak jemu-jemunya kita sanjungkan kepada sang revolusioner Islam, pembawa kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan penuntun umat sepanjang zaman, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, salah satu perkara yang mulia yang semestinya menjadi kesibukan kita adalah menuntut ilmu. Sebab apabila seseorang mempunyai ilmu agama, maka dia tidak akan tersesat dalam menjalani hidupnya. Dengan ilmu dia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu dia dapat membedakan mana petunjuk, mana pula kesesatan. Dengan ilmu pula dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yang bunyinya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang paling penting bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Sebab kita sebagai muslim-muslimah, kita selalu terikat dengan macam-macam aturan agama yang menyangkut dengan diri kita sebagai muslim dan muslimah. Dalam setiap lini kehidupan, kita pasti membutuhkan tuntunan ilmu agama, baik dalam hal beribadah kepada Allah atau dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Contohnya, kita sholat, beramal ibadah, tapi tidak punya ilmu. Maka, amal ibadah kita itu umpama debu yang ditiup oleh angin. Artinya apa? Amal ibadah kita itu sia-sia, tidak ada artinya. Bahkan masuk WC di tempat yang jijik saja ada ilmunya. Contohnya masuk WC sunnah pakai sendal, sunnah baca doa. Jadi apapun yang kita lakukan bisa kita ketahui melalui ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ilmu nurun." Kata Nabi, ilmu itu adalah cahaya. Maka aku tegaskan kepada seluruh manusia untuk menuntut ilmu agama, lebih-lebih kaum wanita.
Kenapa saya bilang kaum wanita, kata Nabi? Karena kebanyakan kaum wanita itu menjadi penghuni neraka disebabkan jauhnya ia daripada ilmu agama. Kita lihat di zaman sekarang, anak gadis tumbuh besar tidak mengerti bagaimana cara bersuci dari haid, tidak mengerti bagaimana membaca Quran dengan baik, tidak tahu rukun Islam dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Contohnya, tempat tinggal saya jauh dari majelis ilmu, saya nggak bisa nuntut ilmu. Atau, oh saya udah berumah tangga, saya udah jadi istri orang, nggak bisa lagi nuntut ilmu. Tidak. Itu semua tidak bisa menjadi alasan untuk menghalangi kita menuntut ilmu agama. Jadi, kita ditegaskan untuk menuntut ilmu agama. Mau umur kita tua ataupun muda. Teman-teman sekalian, keutamaan ilmu itu ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ilmu itu adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Kata Nabi, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Yang kedua, ilmu adalah jalan untuk masuk surga. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Kata Nabi pula, siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi saya ada satu kisah Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah seorang sufi yang alim, yang ilmunya Masya Allah. Suatu ketika Abu Nawas ini merayu Tuhan dengan syairnya. Apa syairnya? Ilahi las tulil firdaw si ahlan wala aqwa ala nabil jahili faham beli taubatan wawfir yunubi fa innaka wafirul zambil azimi. Kata Abu Nawas, ya Tuhan, aku ini tidak sanggup, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Namun aku tidak mampu pula untuk masuk ke dalam neraka. Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Jadi apa maksudnya? Abu Nawas merayu Tuhan dengan sebuah syair. Kata Abu Nawas, kalau kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam surga, tidak mampu untuk masuk ke dalam neraka, maka Abu Nawas meminta kepada Tuhan, hapus saja dosa-dosaku. Maknanya apa? Jika dosa sudah dihapuskan, taubat diterima, maka surga adalah tempatnya. Jadi yang ketiga, keutamaan ilmu dapat menyelamatkan kita dari laknat Allah. Nabi SAW bersabda, "Innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah, aw alimun aw muta'allimun." Ilmu itu terlaknat, termasuk juga apa-apa yang ada di isinya, kecuali 4 golongan. Yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang beramal ibadah seperti sholat, puasa, baca Quran, dan lainnya. Yang ketiga, orang alim. Yang keempat, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu dan menuntut ilmu. Keutamaan yang keempat adalah ilmu itu lebih utama dibanding ibadah. Sebab beramal tanpa ilmu itu bagaikan debu. Punya ilmu tapi nggak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi kesimpulannya, selagi kita punya waktu, gunakanlah waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mengisi hal-hal yang positif
hal-hal yang ada manfaatnya, sebab waktu yang telah lewat dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak akan bisa diulang kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.